Bang, kenapa? Aduh, pusing banget bang. Tahu sendiri kan, BBM non subsidi sekarang udah naik, lumayan tinggi lagi. Terus gimana dong? Nah, apa ini ya? Saatnya kita beralih ke mobil listrik. Kebetulan nih bang, ada salah satu mobil listrik yang bisa kami rekomendasikan. Karena memang ini dari harga lebih murah dari Honda Brio RS. Ini juga lebih murah dari Toyota Agya GR Sport yang manual lagi. Ini dia, Geely EX2 Pro. Oke teman-teman, jadi Geely EX2 ini hadir dalam dua varian ya. Ada yang varian Pro yang sedang kami bawa ini, dan juga varian Max yang harganya lebih tinggi lagi. Dan kalau kita ngelihat memang secara dimensi, dia lebih lebar dibandingkan sama Toyota Agya dan juga Honda Brio gitu ya. Dan bedanya apa sih antara yang Max sama Pro gitu kan? Kalau dari eksterior mungkin nggak terlalu banyak teman-teman, paling bedanya di sini. Peleknya aja ya, kalau yang Pro atau yang versi bawahnya, dia masih menggunakan velg kaleng yang dibalut sama dop plastik kayak gini ya. Ukurannya 15 inci, tapi kalau yang varian Max, dia pakai yang alloy wheel, udah gitu juga ukurannya lebih besar. Dia di 16 inci. Sisanya hampir nggak ada beda, paling ground clearance-nya aja sih beda dikit, itu karena dari profil bannya yang memang kalau dimensinya lebih besar kan, jadi profilnya juga lebih besar. Dan sisanya masih mirip-mirip aja, dia sudah keyless entry. Ini yang varian murah aja dia udah keyless entry, jadi praktis banget. Tapi sebetulnya kalau yang varian Max, dia juga ada yang terintegrasi dengan smartphone ya. Artinya kita bisa kunci dan tutup itu dari smartphone. Udah gitu juga kita bisa ngecek kondisi si mobilnya dari smartphone. Sisanya ini mirip-mirip. Dan tampilannya mungkin kalau dibandingkan sama Agya, sama Brio RS gitu ya. Ya ini salah satu yang fresh. Tampilannya imut juga. Dan dimensinya sih yang gede ya. Ini panjangnya aja bisa sampai 4,1 meter lebih. Artinya dia bisa mengakomodir penumpang dan juga barang dengan baik. Nih, kita liatin akomodasi barangnya deh. Wah, nah teman-teman, jadi bagasinya dia bisa memuat sampai 375 liter ya, untuk kalau yang di bagian belakangnya aja. Tapi kalau teman-teman butuh bagasi ekstra, ini tinggal dilipat aja. Tuh. Jadi kita bisa muat barang lebih banyak lagi, total bisa sampai 1.320 liter. Tapi nggak cuma di sini, karena di depan juga ada frunk ya, atau front trunk. Itu kapasitasnya bisa sampai 70 liter. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini kurang, bisa taruh di depan. Atau teman-teman mungkin bawa barang yang agak-agak berair, agak-agak baunya menyengat supaya nggak masuk ke dalam kabin, bisa taruh di depan. Jadi lebih praktis kan? Nggak cuma barang, akomodasi untuk penumpang juga kalau kita bandingkan sama mungkin yang harganya mirip-mirip tadi ya, antara Brio RS atau Agya, ya jelas lah secara akomodasi, ini kita bisa dapatkan legroom yang gede banget. Karena memang dimensi mobilnya yang besar, sehingga kita bisa mendapatkan ruang di kabin yang lebih oke juga, legroomnya lebih besar. Tapi emang ya, karena salah satu mobil listrik itu kelemahannya, dia ada baterai kan di bawah, sehingga posisi duduknya tuh kita agak naik nih untuk yang posisi belakang, tapi masih oke. Udah gitu dapat kisi-kisi AC juga di belakang. Ada dua kanan kiri, jadi nggak rebutan ya kan. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan, tapi sayang dia belum ada port Type C ataupun Type A untuk mengecas di bagian belakang. Untuk tempat penyimpanannya dia ada seat pocket di sini serta door trim di bagian pintunya. Sisanya tempat penyimpanannya minim. Nah, kalau tampilan luarnya tadi mungkin membulat-bulat, ini juga ya tampilan dalamnya ada aksen bulat-bulat dan tampilannya jauh lebih fresh sih. Kalau kita bandingkan sama Brio mungkin yang desain dashboardnya kan udah lama banget ya. Dari Brio sayang 2017 aja, desainnya masih sama tuh, sampai sekarang belum berubah. Pun begitu dengan Agya yang mungkin juga mirip-mirip seperti Toyota Race gitu ya. Jadi secara tampilan ini jauh lebih fresh. Udah gitu, kita bisa ngeliat layar yang lebar di sini. Ukurannya besar banget, nggak cuma di samping sini, bagian depan juga ada 8,8 inci. Untuk beberapa informasi kita bisa lihat di bagian depannya. Dan kalau di belakang tadi tempat ruang penyimpanannya mungkin nggak terlalu banyak, tapi di depan banyak banget ya. Di sini ada dua cup holder. Di sini ada lagi tempat penyimpanan kecil. Ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini pun ada. Masih kurang. Masih ada lagi di bagian bawah. Jadi kalau kita mau naruh-naruh barang, praktis banget ya.
Di samping pun juga banyak di door trimnya, bisa naruh cup holder juga, ada cup holdernya, terus juga gitu ada kayak kita mau bawa tas kecil pun masih bisa diselip-selipin di bagian door trimnya. Dan memang kalau di mobil listrik ini masih ada beberapa tombol sih yang menarik ya, karena kan kalau kita ngelihat di mobil listrik Cina mungkin buat teman-teman yang mau beralih ke mobil listrik pertama nih, ya kan masih suka bingung apa namanya pengaturannya ada di layar semua gitu kan, tapi kalau ini masih ada, terutama untuk pengaturan AC-nya, lalu tombol-tombol untuk transmisinya ada di sini, lalu ada hazardnya juga masih ada tampil di sini, sehingga nggak semuanya harus pengaturannya ada di layar head unit. Pun begitu dengan untuk pengaturan si spionnya, ini juga masih ada nih, ada tombol fisiknya, jadi lebih gampang diatur. Nah teman-teman, sayangnya untuk yang varian Pro ini, dia belum dilengkapi dengan kamera 540 ya. Jadi dia cuma ada kamera belakang lagi. Sebetulnya ngebantu banget ketika misalnya masuk ke gang sempit, bodi mobilnya kan lebar kan, jadi bisa lebih memudahkan ya. Tapi masih oke lah untuk dia ada kamera mundur dan juga ada sensor parkir ya. Udah gitu juga ada Apple CarPlay. Tapi Apple CarPlay ini dia cuma bisa dikonekin dengan kabel ya, artinya belum wireless, sehingga kita masih harus colok-colok kabel lagi. Tapi udah oke lah, artinya dengan kita pakai Apple CarPlay, kita bisa cek di mapnya di sini, jadi lebih praktis, nggak usah pakai gantungan-gantungan handphone lagi. Ya nggak sih? Langsung aja, seperti apa sih rasa berkendaranya, dan seperti apa konsumsi energinya. Kita cobain aja ya. Oke, kalau di Geely X2 yang Pro, jadi pengaturan joknya dia masih manual ya. Kalau yang Max kan dia sudah elektris 6 arah. Tapi kalau posisi duduknya, ini sih enak ya. Artinya si paha kita tuh nggak menggantung ya. Jadi masih bisa agak selonjor dikit, atau apalagi kalau teman-teman yang mungkin kakinya panjang atau jenjang, tinggal dimundurin dikit lagi ya. Dia akan lebih enak lagi. Cuma emang, kalau untuk pengaturan setirnya, dia cuma bisa tilt aja, jadi nggak bisa teleskopik ya. Jadi cuma naik turun ke bawah aja, tapi saya ngerasanya udah cukup sih untuk posisi duduknya jadi lebih enak. Dan yang saya suka juga dari mobil ini adalah bantingan suspensinya. Aduh, bantingannya enak ya, nggak terlalu yang keempukan banget kayak kebanyakan mobil-mobil Cina gitu, tapi juga nggak terlalu yang keras-keras banget. Apalagi kalau yang di varian Pro ini, dia dibantu dengan profil ban yang lebih tebal ya dibandingkan yang Max. Kan dia ukurannya 16 inci dengan profil ban sedikit lebih tipis. Tapi kalau ini masih tebal, jadi kebantu juga, bantingan suspensinya enak. Karena di belakang kan dia juga sudah multi-link kan. Karena ya memang dia sekali lagi, ini adalah salah satu mobil listrik yang juga penggerak roda belakang teman-teman, alias RWD. Gitu. Dan kalau dari segi motor listriknya, memang dia bukan yang powerful ya. Artinya bukan yang buat kenceng-kencengan, tapi sudah lebih dari cukup untuk penggunaan dalam kota. Motor listriknya bertenaga di 114 TK dengan torsi 150 Nm ya. Dan untuk konsumsi energinya sudah kami tes, dia di 8,8 kWh per 100 km. Artinya per kWh-nya dia bisa menjalankan mobilnya sejauh 11,3 km. Oke lah ya, cukup efisien juga, apalagi untuk penggunaan di dalam kota aja. Baterainya kapasitasnya 40,8 kWh, dan untuk jarak tempuhnya berdasarkan NEDC dia bisa sampai 395 km. Sudah lebih cukup, baik lagi untuk penggunaan di dalam kota aja sih udah oke. Tapi kalau misalnya teman-teman sewaktu-waktu mau pergi keluar kota, misalnya ke Bandung gitu ya oke lah, dari sini ke Bandung dari Jakarta gitu ya, sampai Bandung ya bisa muter-muter lagi. Paling dalam perjalanan pulang lah ngecas lagi sedikit ya, supaya nggak habis-habis banget gitu. Jadi ya nggak usah terlalu yang sering-sering banget ngecas kayak mobil-mobil yang bisa dibilang mobil listrik mungil gitu kan, rata-rata baterainya kecil ya. Ya artinya ini dengan harga yang 240 juta dikurang 100 ribu ya kan, ini worth it banget sih. Apalagi dimensinya besar tuh, udah gitu juga dari sisi powernya juga lumayan, nggak yang kenceng-kenceng banget tapi lumayan, konsumsi energinya juga oke, dan bisa memuat 5 orang dengan nyaman. Artinya ya cukup sih kalau menurut saya. Nah untuk mode berkendara teman-teman, kalau di Geely X2 ini ada 3 ya, ada Eco, ada Comfort, ada juga Sport. Itu lebih kepada ke respons dari
pedal akseleratornya aja, jadi bagaimana inputan kaki kita terhadap si respons dari motornya. Dan berubahnya cukup gampang, kita tinggal swipe aja dari atas gitu ya. Nah, di sini ada shortcutnya nih. Jadi kita tinggal pencet aja, ada eco di sini, ada comfort sama ada sport gitu. Jadi kalau sport tuh kita injek sedikit dia lebih responsif. Dan untuk kecepatan maksimalnya kalau di sini bisa sampai 130 km, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi sekali lagi bisa dibilang ini bisa jadi mobil listrik pertama kalian ya. Karena memang secara harga dia masih cukup terjangkau. Harganya di 239,9 juta untuk Geely X2 yang varian Pro. Dan kita mendapatkan sebuah mobil yang memang cukup proper secara dimensi gitu ya. Dimensinya besar, udah gitu panjang, fiturnya juga cukup lumayan gitu. Udah gitu juga konsumsi energinya lumayan efisien. Sehingga kita kalau dibandingkan sama mobil pertama yang ICE gitu ya, harganya yang tadi disebutin mungkin udah di atas 250 juta. Ini jadi salah satu mobil listrik yang menarik nih. Karena nggak cuma dari harganya yang menarik, tapi juga cost of ownership-nya, ya kan? Pajaknya untuk saat ini ya, ini masih 0 kan PKB-nya. Udah gitu juga untuk konsumsi energinya, kalau ngecasnya di rumah, udah pasti akan lebih murah dibandingkan dengan SPKLU. Apalagi dibandingkan dengan kalau kita beli mobil dengan bahan bakar non-subsidi saat ini. Iya gak sih? Kalau teman-teman gimana? Menarik gak untuk jadi mobil listrik pertama kalian? Sampaikan kolom komen ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Tapi Geely X2 ini harus waspada sama Chery Q. Karena memang sebentar lagi dia akan menghadirkan harga resminya ya. Kemarin udah di-spill harga depannya 200 jutaan ya, 2XX. Tapi tau sendiri kan, kalau Chery Group ngasih harga itu, dia bisa bikin rivalnya ketar-ketir. Bisa jadi harganya bakal di bawah si Geely EX2 ini. Gimana menurut teman-teman? Nah, kali ini beneran selesai nih. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.